Antifa. Anda pasti sering dengar kan nama ini? Seliweran di berita, di media sosial. Tapi sebenarnya apa sih Antifa itu? Seringnya istilah ini malah jadi sumber kebingungan dan perdebatan yang panas. Nah yuk kita coba bedah bareng-bareng langsung dari sumbernya, biar kita sama-sama paham. Di satu sisi, ada yang bilang mereka tuh pelindung demokrasi. Tapi di sisi lain mereka dicap sebagai kelompok radikal, bahkan anarkis. Bingung kan? Wajar banget kalau bingung. Tujuan kita sekarang adalah menjernihkan dua pandangan yang kelihatannya saling bertolak belakang ini dengan melihat fakta-fakta dasarnya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Untuk bisa benar-benar ngerti, kita coba singkirkan dulu deh semua label-label yang bikin pusing tadi. Kita fokus ke satu pertanyaan utama. Sebetulnya, Antifa itu apa? Kalau kita lihat definisi dari Encyclopedia Britannica, penjelasannya cukup lugas. Sebuah gerakan politik militan, sayap kiri, dan anti-fasis. Nah, perhatikan deh kata kuncinya di sini. Gerakan, bukan organisasi. Ternyata perbedaan ini penting banget untuk memahami cara kerja mereka. Ini dia nih yang membedakan Antifa dari katakanlah sebuah partai politik. Menurut sejarawan Mark Bray dan juga Britannica, nggak ada satupun kelompok yang bisa kita tunjuk sebagai pusatnya Antifa. Nggak ada ketua umumnya, nggak ada kartu anggota. Bayangin aja ini lebih kayak ya sebuah jaringan yang longgar, terdiri dari berbagai kelompok dan individu yang punya satu tujuan yang sama. Jadi, dari mana sih ideologi ini muncul? Ternyata Antifa itu sama sekali bukan fenomena baru loh. Untuk ngerti apa yang terjadi hari ini, kita perlu mundur sedikit ke masa lalu, jauh ke Eropa, hampir 100 tahun yang lalu, untuk melihat akar sejarahnya. Gerakan antifasis ini pertama kali lahir di jalanan Eropa pada tahun 1920-an dan 30-an. Kemunculannya itu adalah reaksi langsung terhadap naiknya fasisme Mussolini di Italia dan nazisme Hitler di Jerman. Dari awal banget, filosofi inti mereka, seperti yang dijelaskan sejarawan Mark Bray, udah jelas. Ideologi fasis itu nggak cukup cuma didebatkan, tapi harus dilawan secara fisik dan langsung di lapangan. Sekarang kita lompat ke era modern. Gimana ceritanya gerakan yang lahir di Eropa untuk melawan Nazi ini bisa berevolusi jadi seperti yang kita kenal sekarang, terutama di Amerika Serikat. Ternyata fokus lawannya pun ikut bergeser. Kalau dulu Antifa di Eropa lahir untuk melawan fasisme dan nasisme, di Amerika Serikat kita lihat ada pergeseran. Menurut peneliti Stanislav Vysotsky, gerakan di AS ini lebih jadi reaksi terhadap kelompok-kelompok supremasi kulit putih dan sayap kanan. Musuhnya mungkin beda, tapi prinsip dasar perlawanan langsungnya itu tetap sama. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling sering jadi berita dan memicu perdebatan, taktik dan kontroversinya. Sebenarnya, apa sih yang mereka lakukan sampai sering banget jadi sorotan utama? Kita balik lagi ke filosofi inti dari Mark Bray ini. Keyakinan bahwa ide-ide berbahaya itu harus dihadapi secara aktif, inilah yang jadi dasar pembenaran di balik metode-metode mereka yang sering disebut sebagai aksi langsung. Terus, aksi langsung itu bentuknya kayak gimana? Menurut peneliti Vysotsky, taktiknya bisa macam-macam banget. Mulai dari protes di jalanan yang sering kita lihat, sampai upaya memblokade acara yang diadakan kelompok lawan. Bahkan, ada juga taktik yang lebih di belakang layar, seperti menjusup ke kelompok lawan atau melancarkan kampanye online untuk mengekspos anggota-anggota mereka. Anda pasti pernah lihat ini di berita atau di foto-foto. Taktik visual mereka yang paling terkenal itu namanya Black Bloc. Para aktivis ini sengaja pakai baju serba hitam dan menutupi wajah mereka. Tujuannya menurut Britannica adalah untuk menyembunyikan identitas perorangan dan menunjukkan solidaritas sebagai satu blok yang utuh. Oke, kita udah bahas definisinya, sejarahnya di Eropa, evolusinya di Amerika, sampai taktik-taktiknya yang kontroversial. Sekarang, yuk kita coba satukan semua kepingan puzzle ini untuk melihat gambaran besarnya. Apa sih sebenarnya makna dari satu nama ini? Jadi, kalau kita rangkum, ada beberapa poin kunci yang penting banget untuk diingat. 1. Antifa itu bukan hal baru. Akarnya ada di Eropa tahun 1920-an. 2. Ini bukan organisasi formal, tapi sebuah jaringan yang terdesentralisasi. 3. Taktik aksi langsung, merekalah yang jadi sumber utama kontroversi. Dan yang terakhir, karena semua itu, pandangan orang terhadap mereka jadi sangat terbelah. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan di awal, pelindung atau radikal? Mungkin setelah kita lihat semua ini, jawabannya jadi nggak sesederhana itu ya. Nggak hitam putih. Sekarang, setelah Anda punya konteks sejarah dan strukturnya, pertanyaan yang lebih penting mungkin adalah, lain kali Anda mendengar istilah Antifa, makna apa yang akan Anda berikan pada istilah itu?